Balapan kali ini benar-benar menjadi salah satu race paling panas dan penuh drama sejak lampu start dipadamkan sampai seluruh rider kembali ke pedok. Karena bukan cuma perebutan podium yang berlangsung brutal, tetapi juga emosi para rider yang langsung meledak setelah race selesai. Atmosfer Mugello benar-benar terasa berbeda kali ini, terutama saat kamera pedok mulai menyorot ekspresi para rider yang terlihat sangat emosional usai menjalani pertarungan keras sepanjang race. Dan salah satu nama yang paling banyak jadi pembicaraan tentu saja adalah Máximo Quiles yang terlihat sangat kecewa dan marah setelah gagal mengamankan podium yang sebenarnya sudah berada sangat dekat di depan matanya. Sejak awal race sebenarnya Quiles tampil cukup meyakinkan. Ia terlihat mampu menjaga ritme balapnya dengan sangat baik dan beberapa kali masuk dalam grup rider tercepat di barisan depan. Bahkan banyak penonton sempat yakin bahwa Quiles bakal menjadi salah satu rider yang paling berpotensi naik podium karena cara dirinya menjaga racing line terlihat sangat rapi dan konsisten. Namun semuanya mulai berubah ketika duel ketat dengan Hakim Danish mulai terjadi di lap-lap krusial menjelang akhir race. Saat itu, Danish yang sedang mengejar podium terlihat tampil sangat agresif. Ia terus mencoba mencari celah sekecil apapun demi mempertahankan posisinya di grup depan. Duel keduanya pun mulai memanas karena baik Quiles maupun Danish sama-sama tidak mau mengalah. Mereka beberapa kali terlihat saling berdekatan dengan jarak yang benar-benar tipis dan membuat para komentator mulai tegang melihat bagaimana agresifnya pertarungan tersebut. Bahkan beberapa kali motor keduanya hampir bersentuhan saat masuk tikungan cepat Mugello yang terkenal sangat berbahaya jika rider kehilangan sedikit saja kontrol. Puncak dramanya terjadi ketika dalam salah satu duel jarak dekat, kaki Danish terlihat sempat mengenai motor Quiles saat keduanya sedang saling berhimpitan. Momen itu langsung membuat Quiles kehilangan sedikit keseimbangan dan motornya terlihat goyang cukup keras. Para penonton yang melihat tayangan ulang langsung sadar bahwa situasi tersebut sangat beresiko karena dalam kecepatan setinggi itu, sedikit kesalahan saja bisa membuat rider terjatuh dengan keras. Setelah momen tersebut, race Quiles mulai berubah total. Quiles yang sebelumnya terlihat tenang mulai kehilangan ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan bahkan nyaris crash sampai 3 kali karena motornya tidak lagi stabil saat keluar tikungan. Setiap kali mencoba kembali mendekat ke grup depan, situasi motornya terlihat belum benar-benar nyaman dan hal itu membuat dirinya perlahan kehilangan momentum. Padahal sebelum duel panas itu terjadi, Quiles masih sangat berpotensi untuk mengunci podium dengan pace yang cukup konsisten. Namun tekanan dari duel agresif tadi membuat semuanya berubah hanya dalam beberapa lap saja. Usai race selesai, emosi Quiles benar-benar terlihat tidak terbendung. Kamera pedok sempat menangkap dirinya berbicara dengan nada tinggi sambil memperagakan momen kontak yang terjadi di lintasan. Beberapa kru bajang terlihat mencoba menenangkan dirinya karena Quiles tampak benar-benar kecewa kehilangan peluang podium akibat duel yang menurutnya terlalu berlebihan. Ia disebut merasa bahwa pertarungan keras memang bagian dari balapan, tetapi tetap harus ada batas agar tidak membahayakan rider lain. Menariknya, di tengah panasnya drama antara Danish dan Quiles, perhatian penonton Indonesia justru tertuju kepada Veda Ega Pratama yang kembali memperlihatkan race luar biasa, meskipun akhirnya hanya finish di posisi 8. Hasil akhirnya memang tidak seindah harapan para fans, tetapi cara Veda bertarung sepanjang race benar-benar mendapat pujian besar dari banyak pihak. Bahkan beberapa komentator sampai menyebut bahwa Veda menjadi salah satu rider dengan overtake paling berani dan paling bersih di race kali ini. Awalnya memang Veda tidak terlalu diperhitungkan untuk bertarung di grup depan karena sejak awal race motornya terlihat masih kalah kuat di straight panjang. Namun perlahan Veda mulai menunjukkan kualitasnya saat memasuki pertengahan race. Ia mulai mendekati grup depan dengan sangat agresif dan satu persatu rider berhasil dilewatinya lewat manuver yang sangat presisi. Cara Veda membaca celah benar-benar terlihat matang dan keberaniannya saat late braking membuat banyak rider lain mulai kesulitan mempertahankan posisi ketika diserang oleh rider Indonesia tersebut. Lalu tibalah momen yang langsung membuat seluruh pedok heboh. Dalam satu lap yang sangat krusial, Veda melakukan overtake luar biasa yang langsung membawanya melonjak ke posisi 4. Manuver itu benar-benar ciamik karena Veda masuk dari celah yang sangat sempit lalu berhasil melewati beberapa rider sekaligus tanpa kehilangan banyak kecepatan. Komentator pun langsung berteriak kagum melihat bagaimana agresifnya dan bersihnya manuver tersebut. Saat itulah banyak penonton mulai percaya bahwa podium bukan lagi hal mustahil bagi Veda.
Ketika berada di posisi 4, pace Veda terlihat sangat menjanjikan. Ia mampu mengikuti ritme rider-rider papan depan dan bahkan sempat terlihat mulai mendekati rombongan perebut podium. Mental bertarungnya benar-benar luar biasa, karena walaupun motornya tidak dominan di straight, Veda tetap berani masuk lebih dalam saat pengereman dan terus mencari celah untuk menyerang. Sayangnya harapan besar itu perlahan mulai memudar karena masalah utama kembali muncul dari performa motor Honda yang terlihat kalah kompetitif dibanding motor rival-rivalnya. Memasuki lap-lap akhir, motor Veda mulai kehilangan akselerasi, terutama saat keluar tikungan menuju straight panjang Mugello. Hal itu membuat rider lain perlahan mulai mendekat dan akhirnya menyalip dirinya satu persatu. Padahal dari sisi teknik balapan, Veda justru terlihat jauh lebih agresif dan lebih berani dibanding beberapa rider yang akhirnya finish di depannya. Namun dalam balapan level tinggi seperti ini, kekuatan motor tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. Meskipun akhirnya harus puas finish di posisi 8, banyak fans justru merasa hasil itu tetap sangat terhormat melihat bagaimana perjuangan Veda sepanjang race berlangsung. Ia bukan hanya tampil cepat, tetapi juga memperlihatkan keberanian, kontrol, dan mental balap yang semakin matang. Bahkan beberapa penonton mulai beranggapan bahwa Veda sebenarnya punya kapasitas untuk podium jika saja paket motor yang digunakan lebih kompetitif. Karena saat melihat momen overtake menuju posisi 4 tadi, semua orang sadar bahwa skill Veda benar-benar berbeda. Yang membuat suasana pedok semakin panas adalah komentar dari Quiles setelah race selesai. Walaupun Dennis berhasil naik podium posisi 3, Quiles justru disebut mengatakan bahwa balapan bersih jauh lebih penting dibanding sekedar memaksakan podium dengan duel yang terlalu berbahaya. Bahkan menurutnya, finish posisi 8 tetapi menjaga respek di lintasan jauh lebih terhormat dibanding harus mengambil resiko berlebihan yang bisa membuat rider lain hampir crash. Pernyataan itu langsung membuat fans ramai perdebatkan gaya balap para rider di race Mugello kali ini. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts if you can move on. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Don't change it.